Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia, pasal 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini adalah anugerah yang memulihkan. Bapak Ibu, di dalam Yeremia, kitab Nabi Yeremia, terutama di dalam pasal 30 sampai pasal 33, ini merupakan tema sentral di dalam kitab ini, di mana berisikan tentang janji pemulihan yang akan dialami oleh orang Israel, umat Allah, ketika mereka mau kembali kepada Tuhan, berbalik, dan juga taat kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memulihkan kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam pasal ini dikisahkan bahwa orang Israel, umat Allah, ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka dibuang ke tanah pembuangan oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Allah sendiri sudah mengatakan kepada orang Israel, kepada umat Allah sejak jauh-jauh hari, ketika mereka taat, ketika mereka setia kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan berkat. Namun ketika mereka menolak didikan Tuhan, menolak firman Tuhan, maka akan ada kutuk dan juga penghukuman dari Tuhan. Dan bentuk penghukuman dari Tuhan adalah mereka dibuang ke tanah pembuangan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lantas ketika Tuhan menghukum mereka, apakah Tuhan membuang mereka begitu saja dan juga tidak lagi peduli kepada mereka? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tetap peduli kepada mereka. Tuhan tetap memperhatikan keluh kesah mereka. Dan bahkan Tuhan tetap memberikan janji pemulihan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa. Bagaimana mungkin umat Allah yang sudah begitu jauh meninggalkan Tuhan, bahkan dihukum oleh Tuhan, namun Tuhan tetap merangkul mereka, tetap merengkuh mereka, dan berjanji untuk memulihkan kembali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seseorang bisa mengerti akan anugerah yang luar biasa, yang besar, ketika dosa dan pelanggarannya itu dibuka sedemikian rupa, dan di titik itu diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu, di dalam janji pemulihan ini, Allah juga menyingkapkan beberapa dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Dan bahkan ketika Allah menyingkapkan semuanya, sepertinya semuanya itu sudah begitu parah dan harus dikorek kembali, harus dibuka kembali, seperti layaknya kalau kita menderita luka, kemudian kita ingin luka kita menjadi sembuh. Caranya adalah dikorek lagi lukanya, dibersihkan kembali. Mungkin kalau ada kotoran dibuang, lalu dibalut lagi, dibersihkan kembali. Itulah juga yang Allah nyatakan kepada orang Israel pada waktu itu. Dosa mereka begitu luar biasa, begitu parahnya, sehingga Allah harus kembali membuka, menyingkapkan kembali, dan Allah akan kembali membalut, membebat, dan akan memulihkan kondisi mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saat ini ketika kita hidup sebagai umat Allah, apakah kita sudah menyadari akan anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan kita masing-masing? Apakah kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu menyayangi kita, dan Allah mau beranugerah atas hidup kita? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita sudah menyadari akan anugerah Allah yang besar ini di dalam kehidupan kita? Allah mau menerima kita apa adanya.
Meskipun kita berdosa, sepertinya tidak layak di hadapan Tuhan, namun Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap menyayangi kita, Allah mau menerima kita, Allah mau membalut luka-luka kita, Allah mau membersihkan kita dari dosa dan pelanggaran. Allah mau menerima kita kembali, datang ke pelukannya. Meskipun terkadang kita merasa diri kita tidak layak, tapi Allah melayakkan kita untuk kita boleh datang kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai anak Allah, kita diberikan hak istimewa untuk datang kepadanya. Namun tetap, sewaktu-waktu Allah pun bisa menghajar kita oleh karena pelanggaran kita. Ketika Allah menghajar kita, mendidik kita, itu bagaikan seorang bapa kepada anaknya yang mau mendidik, menuntun anaknya ke arah yang lebih baik. Dan diharapkan kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Dan kita diarahkan untuk menuju ke arah yang lebih baik, untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita boleh menyadari anugerah Allah yang memulihkan, yang sudah diberikan kepada kita anak-anaknya. Kita yang seharusnya menerima penghukuman, namun Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mau menggantikan hukuman dosa kita, mau menyelamatkan kita dari kutuk hukum dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah setiap hari kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati anugerah demi anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita. Dan kita juga menyadari anugerah Allah yang besar itu telah memulihkan kehidupan kita. Dan kehidupan kita boleh semakin dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menyadari akan anugerah Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami telah merasakan akan anugerah Allah yang besar itu, yang boleh memulihkan kehidupan kami, memulihkan kondisi kami yang berdosa ini, memulihkan setiap rasa sakit yang kami alami. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa bersyukur dan kagum akan setiap pemberian dari Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tolong kami, agar kami menjalani hidup hari demi hari seturut dengan kehendak Tuhan, dan menapaki hari dengan anugerah yang dari Tuhan, anugerah yang dapat memampukan kami untuk terus berjalan di dalam gelapnya dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.